Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti dari Psikologi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Identitas subjek, beliau bernama Angki Yudhistia yang lahir di Medan pada 5 Mei 1987, yang sekarang ini berusia 33 tahun dan menjabat sebagai staf khusus presiden. Nah, ternyata subjek ini merupakan pendiri Disable Enterprise. Apa sih Disable Enterprise itu? Nah, ternyata Disable Enterprise ini adalah sebuah social enterprise yang berdiri sejak tahun 2011, memiliki misi untuk memberdayakan disabilitas Indonesia secara ekonomi di dunia tenaga kerja. Nah, sekarang untuk cerita singkat kehidupan subjek. Nah, ternyata pendengaran subjek itu menghilang sejak usia 10 tahun dikarenakan mengonsumsi obat-obatan untuk mengobati penyakitnya. Seperti dahulu, dalam artikel yang saya baca, beliau mengalami sakit malaria dan mengonsumsi obat-obatan secara terus-menerus seperti itu. Dan kemudian ketika beliau mengalami gangguan pendengaran ini, subjek itu mengalami bullying nih secara verbal, dikata-katain sama teman-temannya, dan tidak percaya diri pada lingkungannya saat itu. Terus, dengan dukungan dari keluarga, terutama oleh ibunya ya, perlahan subjek mulai bangkit dari keterpurukannya, mulai semangat lagi gitu loh, mulai bisa menerima apa yang terjadi pada dirinya. Nah, subjek juga merupakan wanita yang berprestasi nih. Ada beberapa prestasinya. Yang pertama itu, beliau adalah finalis Abang None Jakarta. Pernah menjadi finalis gitu ya. Terus yang kedua, pernah menerima penghargaan The Most Fearless Female Cosmopolitan 2008. Terus yang ketiga, beliau meluncurkan 3 buku yang inspiratif. Nah, di antaranya Perempuan Tunarungu Menembus Batas, itu buku yang pertama. Nah, buku yang kedua itu berjudul Setinggi Langit. Nah, sedangkan buku yang ketiga itu berjudul Become Rich as Sociopreneur. Nah, untuk prestasi yang keempat ini, ternyata beliau juga mendirikan Disable Enterprise yang sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ada ideal psikologi. Ideal psikologi secara psikososial, beliau mengembangkan keterampilan berpikir dan mencoba memahami kondisi lingkungannya begitu. Kemampuan berpikir, kemampuan mengolah informasi yang telah diterima oleh alat sensornya gitu ya, alat indranya. Terus yang kedua ada kognitif, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, yang kemudian menjadi inspiratif banyak kalangan. Maksudnya di sini selain mengolah informasi yang diterima oleh sensori gitu ya, beliau juga kreatif dalam mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia maksud saya. Kayak membuat lapangan pekerjaan seperti itu ya. Terus menginovasi juga yang kemudian menjadi inspiratif oleh banyak kalangan, terutama oleh kalangan yang disabilitas juga. Nah, dari tokoh ini juga, dari subjek ini dapat dibuktikan bahwa ternyata disabilitas itu bukan sebuah penghalang untuk kita menuju kesuksesan gitu. Terus yang ketiga ada emosi. Emosi itu beliau pernah menangis dan terpuruk dan akhirnya bangkit karena support dari keluarganya. Tentunya kesuksesan dari beliau ini tidak lepas dari dukungan keluarganya ya. Nah, yang selanjutnya terapi yang dilakukan oleh si subjek ini. Yang pertama ada latihan pendengaran.
untuk meningkatkan keterampilan mendengar menggunakan sisa-sisa pendengarannya. Seperti itu. Terus yang kedua ada oralis, merupakan kemampuan komunikasi menggunakan bicara dan membaca ujaran. Terus yang ketiga ada manualism, yaitu komunikasi yang menekankan pada manual alfabet dan bahasa isyarat. Terus yang keempat ada komunikasi total, yaitu menggabungkan berbagai bentuk komunikasi untuk mengembangkan konsep dan bahasa. Sedangkan untuk yang selanjutnya itu ada cara subjek berkomunikasi. Nah, cara subjek berkomunikasi di sini itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu maksud saya memakai alat bantu dengar. Subjek menggunakan alat bantu dengar untuk membantunya dalam berkomunikasi. Karena ketika subjek tidak menggunakan alat bantu dengar ini, subjek tidak akan mendengar apapun. Terus yang kedua ada gerak bibir. Subjek memperhatikan gerak bibir lawan bicara agar paham dengan apa yang sedang dibicarakan. Jadi tidak fokus ke matanya seperti orang normal biasanya. Orang dengan tunarungu termasuk Mbak Angki ini terbiasa untuk fokus pada gerakan bibir lawan bicaranya. Terus yang ketiga adalah bahasa isyarat. Subjek juga menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan teman-teman, meskipun ia sebenarnya juga lancar dalam berbicara gitu ya. Nah, selanjutnya ada kaitan dalam psikologi anak remaja berkebutuhan khusus. Tunarungu ya. Tunarungu itu merupakan tunarungu itu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Namun, seseorang yang memiliki gangguan pendengaran ringan bisa saja memakai alat bantu dengar dan bisa juga bersekolah di sekolah yang formal, tidak khusus gitu ya. Nah, berdasarkan kayak kapan terjadinya gangguan ini itu ada 2. Yang pertama, ketunarunguan bawaan. Nah, artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, yang kedua adalah ketunarunguan setelah lahir. Artinya terjadi tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Seperti yang dialami oleh Mbak Angki ini. Mbak Angki ini ketunarunguan itu setelah lahir saat usianya 10 tahun karena mengonsumsi obat-obatan itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.